Di acara Diklat Ilmiah ke Malaysia santri-santri Al-Fatah yang semula targetnya hanya membawa 10 atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima bisudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kalau ingat ayat ini, kita ingat yang sudah pergi. Almarhum Bapak Haji Abdurrahman seringkali menyampaikan ayat ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima bisudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jamaah pengajian yang kami hormati, tadi sudah diberikan mukadimah oleh Ustaz Haji Fauzan. Di sini kami sedikit menambah, karena yang namanya keterangan atau nasihat atau yang lebih populer mau'izatul hasanah, dari beberapa ayat semuanya membawa maslahah. Dari ayat fadzakir inna fa'ati dzikra, fadzakir innama anta mudzakir, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Namun sedaya kalawau tergantung dumateng ingkang mirengaken. Menawi ingkang mirengaken niku wonten benih-benih kebaikan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, pasti akan bisa diambil sebagai pelajaran. Sebagaimana firman Allah, saya zakaru may yakhsha, akan mengambil pelajaran orang-orang yang punya rasa takut. Namun sebaliknya wa yatajannabuhal asqa. Kalau almarhum Pak Broto nak wong citak cilaka masih diweni keterangan bolak-balik mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat 2 ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Saat meneh wong kafir iku padha ae diweni keterangan utawa gambok weni keterangan, Muhammad tetep gak ngandel. Sudah banyak contoh-contoh sejak zaman dulu. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman para nabi, bahkan termasuk keluarga nabi sendiri, karena di dalam hatinya tidak ada benih-benih kebaikan. Jadi walaupun nasihat itu isinya ajaan yang mulia, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Contoh yang nyata Abu Thalib.
Abu Thalib disuruh oleh Rasulullah, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallah. Apa jawabnya Abu Thalib? Wahai Muhammad, seandainya saya tidak khawatir bahwa wanita-wanita Quraisy menganggap aku masuk Islam karena terpaksa, pasti aku mengucapkan kalimat itu. Mboten purun ngucapno kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khawatir bekne karena terpaksa. Masya Allah. Wong urip zaman Nabi, termasuk warga Nabi, makanya sulit memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa Muhammad memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Bila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Tinggal kelanjutannya bagaimana? Karena Rasulullah SAW pernah juga bersabda, al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu pasang surut, kadangkala meningkat, kadangkala menurun. Nah, sedangkan meningkatnya iman dalam surat 8 ayat 2 jelas, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kesimpulannya, wong nak sering eling, sering krungu dawuh Allah, sering membaca ayat-ayat Allah, insya Allah iman akan bertambah, minimal masih tetap terjaga. Para bapak saudara sedaya, mungkin ibu sekilas tambahan. Sama ke nomor pinten? Halaman 137. Nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah, lan saking Abi Umamah. Siapa Abi Umamah itu? Iyas bin Sa'labah Al-Harisi, suku Harisi. Kadek mriki buantere ngono. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabane wong iktatoa kang medhot ngrampas hakom riin ing hae wong suwiji muslimin kang muslim, kak muslim, biyaminihi kelawan sumpahe man, fakot aujaba monggo teman-teman majibake sapa Allah lahu maring wong annara ing neraka, wa harrama lan ngaramna sapa Allah alen sewong aljannah tang swarga. Di zaman Rasulullah sering terjadi, pernah diceritakan orang ya wong sumur kok didol, tuku sumur, setelah sekian tahun digugat kembali oleh pemiliknya. Si pembeli keliru lawan. Jadi membeli sumur di tanah orang lain setelah sekian tahun digugat oleh penjual. Si pembeli tidak punya bukti karena dulu cukup hanya dengan percaya, saling percaya. Makanya Nabi minta bayyinatuka,
Bukti mundi, waduh kanjeng Nabi ngapunten kula rumi nggih namung percatus soalnya termasuk sederek. Bagaimana kalau saya suruh sumpah, ya Rasul, dia itu kan Yahudi, walaupun berbohong dia berani bersumpah. Terus turun ayatnya apa? Innal ladina yastaruna bi ahdillah wa aimanihim samanan qalilan. Persis nih. Jadi barang siapa yang merampas hak orang muslim dengan menggunakan sumpah, maka wajib baginya neraka dan haram untuk mendapatkan surga. Pakola ngucap sopo Abi Umamah, wa ingkana lan senajan ana sayan sesuatu yajiran kang sedikit ya Rasulullah, sekalipun nilainya itu hanya sedikit ya Rasul. Pakola wa ingkana qadiban min arakin, sekalipun itu hanya senilai kayu arak. Bahkan dalam hadis yang lain, walaupun hanya seutas tali, bayangkan seutas tali piro regane rapiyah. Ojo meneh seutas gulung piro Pak Ustaz regane. Namun karena bukan hak miliknya, maka itu akan menghambat seseorang untuk bisa masuk surga. Makanya kita upayakan makan yang halal, minum yang halal. Karena kalau makan tidak halal, bahayanya besar. Wa an Adi bin Umairah bin Amirah radhiyallahu qala, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini harus hati-hati juga. Man sabane wong istakmalna kang nyambut gawekno ingsun hu ing man mingkum saking sira kabeh ala amalin ing atas sesuatu pekerjaan, pakatamana mongko ngrahasiakno sapa wong ing ingsun mikyaton walaupun senilai jarum, sebesar jarum, pama pokau utawa ndukure jarum kadut, jarum kain cilik sing luwih gedhe jarum kadut, jarum kasur. Karena ana apa ngumpetno iku hululan, termasuk mencuri. Akibatnya yakti teko sapa man bi kelawan barang curian yaumal kiamati, besok dina kiamat. Makanya kita harus hati-hati. Kalau bukan milik kita, jangan sekali-kali kita ambil. Pernah dulu di zaman Rasulullah SAW, setelah Nabi pulang perang dari desa Ailah, Nabi diberikan hadiah oleh Raja Ailah seekor bigol putih dan seorang budak laki-laki. Karena perjalanan ke Mekah masih jauh, Nabi mengajak istirahat di tengah tempat yang rimbun. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ada anak panah menyasar mengenai budaknya Nabi tadi, tepat pada dadanya dan langsung meninggal. Apa kata para sahabat? Hanian, marian, wah, enak, seneng, syahid. Nabi bilang, apa kalian bilang syahid?
Kamu tahu selimut yang dibawa itu tadi mengambil hasil rampasan perang yang belum dibagi. Besok akan membara di dalam neraka jahanam. Yaitu langsung ada seseorang yang mengambil tali dari saku bajunya. Ya Rasul, tadi kami mengambil seutas tali, walaupun seutas tali. Yang satunya lagi kami tadi mengambil 2 utas tali, apalagi 2 utas. Bayangkan Pak. Makanya kita sekali lagi harus hati-hati. Kalau bukan milik kita, jangan kita coba-coba mengambilnya, apalagi itu milik Allah. Masya Allah. Jangan sekali-kali kita mengambil hak Allah. Pakoma monggo ngadeg ilahi maring Nabi sapa rajulun wong lanang aswadu kang ireng minal ansor saking golongane wong ansor orang Madinah. Kaani kaya-kaya satne ingsun Adi pembawa cerita iku angduru ningali ingsun ilahi maring rajul. Tiba-tiba ada seorang kulit hitam yang berdiri seakan-akan saya pernah mengenalnya. Siapa ya? Lupa-lupa ingat. Pakola matur sapa rajul, ya Rasulullah, Iqbal mugi nrami panjenengan ani saking kula amalaka ing pekerjaan panjenengan. Ya Rasulullah, terimalah kembali tugas yang telah Rasulullah bebankan kepada kami. Kala Nabi wa malaka. Kenapa? Dan mengapa mesti begitu? Kala rajul sami tukang ngrungu kula ing panjenengan takulu dawuh jenengan kada wa kada. Jenengan tahu sanjang ngeten kok merinding kula. Jadi orang kalau memang punya rasa takut dengan dosa, jadi luwih wedi kata-kata dosa daripada tak tunjuk. Awas macam-macam tak tunjuk. Dosa. Luwih wedi kata-kata dosa daripada tak tunjuk. Saya itu. Kalau kita takut dosa, insya Allah selamat. Tapi ini harus ganti wedi dosa, gak wedi dosa, ya sembuh. Sampai-sampai Rasulullah pernah gak wedi dosa lah ganti izin. Fa'ilam tastahwi pasmal masita, pakmal masita. Nah kalau harus ganti izin, silakan lakukan semau kamu. Berbuatlah apa yang kamu suka, karena kamu sudah tidak punya malu. Orang malu wis pedot. Orang malu wis pedot, lagi kemaluan. Kala Nabi wa ana utawi ingsun aku lugu ngucapake ingsun ing ucapan al ana saiki. Ini ya. Manis ta'malnahu minkum ala amalin falyasi biqalilihi wa katirihi. Man sapane wong istakmalna kang nyambut gawekno ingsun, ngerjakno ingsun hu ing wong minkum saking sira kabeh ala amalin ing atase pekerjaan. Fal yaji mongko teka sapa wong biqalili kelawan sedhithike bondo wa kasirihi lan akeh bondo. Fama utia monggo barang kang diparingake minu saking ma akhoda ambil. Wa manuhiya anhu intaha, dan apa yang kamu dilarang tinggalkan. Kalau nate biyen
zaman almarhum Pak Broto ibu nak mbun menginjak lalat kotor lan catatan norom cateti oleh wong piro oleh jumlah piro. Tiba-tiba ada orang datang, kau nih gawa duit bisa jane kalau mboten purut, hati-hati lo ya. Nggih, kula kinten langkung hati-hati kula timbang sampean. Kan, kula niku ngingoni anak bojo aja sampe katutan. Mboten saged sebutaken si asibine. Hati-hati kan nggo dhuwit sabilillah ya. Alhamdulillah, Pak. Kula ini sangat ajrih saestu. Nuwun sewu nggih, kula cerita titik mawon. Kok umpama kula niku geleman. Kula njaluk dhuwit teko ngene wong-wong itu. Gane sing roh. Teko Kaji Mahmudan niku nate kantuk 2 juta, 2 juta. Gane wong roh. Kula kan jangan gawene kwitansi, gawene kwitansi. Dipindah balik. Teko Kaji tanggamu. Misalnya kalau saya sama sing roh, nggak ada wong ngerti. Justru dengan kwitansi ini lah, walah bah, nopo sing ngelah tinggi kepercayaan kagak kula bah. Kula kuwatir kan sampean bene suwe-suwe. Aku biyen tau titip Pak Tarep mesti kene buka. Dadi gawe kula. Jadi cilike 100.000 gedene 500.000 kula mboten ngambil belas. Alhamdulillah. Ada dari A dari B 5.000-an. Semuanya saya minta kan kwitansi. Jadi barang siapa yang aku tugaskan untuk mengerjakan suatu amalia, maka datanglah membawa hasil itu walaupun nilainya sedikit ataupun banyak. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lama kana semangsane ana apa yaumul Khaibar, hari Khaibar artinya perang Khaibar. Aqbala madhep sapa nafarun sekelompok min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ngucap sapa nafar, fulanun syahidun, si fulan telah mati syahid. Fulanun syahidun, si fulan telah mati syahid. Hatta maru sehingga liwat sewakeh ala rasulin ing atase wong lanang. Faqalu fulanun syahidun. Jadi pun gampang-gampang loh Pak menyatakan dia syahid. Saya mboten. Kula niki jelas-jelas semerep cerita sahih. 2 orang, yang satu teman kita, yang satu orang luar. Sing teman kita niku sambatan kula niku Dek Tarong seloro-loro nyebut gawe kalian niku. Kaya napa tantang gawe apa Dek mlaku ngene kesuwen. Sampeyan Dek piro? Tidak sami ini. Ya wis kene tak tukar sepeda. Tukar sepeda. Sak bulan sepeda sekarang tidak sepeda tak dol. Agak di duwe. Pun liya dina mara. Apa cak durung mangan. Ya ya meneh durung mangan kan sing didang. Ayo nggawa beras tumpukan sak akeh. Bu wis gak kena diitung. Karena jebose ditarang bareng mati, monggo disusani sae nggih. Napa kelawasane sae? Nak gambarno enak. Tiang salat iku sae napa mawon? Sae. Hati-hati Pak. Niki termasuk fulanun syahidun, si fulan telah mati syahid. Wa fulanun syahidun,
Dan si fulan juga telah mati syahid. Sampai-sampai mereka melintas pada seorang laki-laki dan mereka berkata, fulanun syahidun, si fulan telah mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini saat temen ingsun iku ra'aituhu ningali ingsun ing fulan binari ing dalam neraka. Naudzubillah. Fi burdatin gara-gara selimut gola kang nyolong sapa fulan ing selimut. Au abatin utawa mantel. Selimut piro regane selimut? Mantel. Nah, mantel 150-an lebih. 150 lebih. Yang jelas kalau bukan milik kita jangan sekali-kali kita ambil. Nemu diumumno. Nah bisa gak ngono istilah kotak. Benar disai. Bukan milik kita. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita ceroboh, sembrono. Karena yang jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma amrun musabihatun. Halal nyata jelas ini halal. Haram nyata ini haram. Antara halal dan haram ada hal yang kita belum tahu persis. Iki halal apa haram ya? Makanya Nabi mengatakan orang yang dekat dengan sesuatu yang subhat ibarat mengembalakan hewan ternaknya dekat dengan tanaman yang terlarang. Luwih cedhek nyenggute katimbang gae. Jadi luwih gampang melanggari timbang gae. Makanya lebih baik kita hati-hati. Jangan dia gak apa-apa paling. Nuwun sewu ya, makin kados paham di sekitar kita. Antara nyambi dengan dop. Nyambi itu bukan dop ya. Dop bukan nyambi. Dop dinyatakan halal oleh Rasulullah SAW. Sedangkan nyambi, lah niki Pak, niki termasuk cara saniki kita menganggap subhat apa jelas haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu dzinabin, setiap hewan yang bertaring, minasibah dari jenis hewan buas, haramun, haram. Dop makanannya tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, godong-godong panganannya. Dan bentuk kepalanya bulat, sedangkan nyambe cicil. Makanya kalau kita menganggap itu seperti itu, kita tidak bisa menganggap haram atau enggak. Makanya anggaplah itu subhat. Subhat itu lebih aman kita hindari, kita tinggalkan. Bukan ikut-ikutan. Didolong embong-embong ya. Menyediakan ikan wader, ikan ini, ikan nyambi, ikan ular, sate kuda, sate ular, kepiting nih, pedeng nasi hijau haram. Namun abang halal. Loh, jadi ini terjadi loh ya. Seorang kiai jawab serampangan. Kiai hukume daginge yuyu ini kaya apa? Haram. Gak dipikir langsung muni haram. Lah kepiting. Lho ini kan jadi kan? Gak apa-apa lho, bedanya apa? Bedanya yang tambah, beda kali. Ini masuk beda, niku.
Nah, ini hati-hati kan jawab. Kami betul kok guyonan terjadi. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak tahu. Kalau dop jelas di zaman Rasulullah pernah terjadi. Iparnya Rasulullah, adiknya, istrinya Nabi yang bernama Maimunah datang jauh dari Najd membawa barang bawaan. Dari barang bawaan itu ada antara lain daging dop. Keburu dihidangkan di meja, ada Abdullah bin Abbas, ada Rasulullah, ada Maimunah, dan juga ada iparnya. Begitu Nabi melihat daging goreng sambil mengulurkan tangannya, Nabi bertanya, daging apa ini? Daging dop. Langsung ditawarik dengan cepat. Ibnu Abbas terkejut. Haramun ya Rasulullah. Apakah dop itu haram ya Rasul? Qala la fa inni ukhadiruhu fa innahu laisa fi ardi qaumi. Enggak haram. Aku jijik. Kalau kamu mau silakan. Karena hewan ini tidak hidup di daerah kaum kami. Artinya di Mekah itu tidak ada dop. Jijik. Gak dipangan ya. Jadi betul ya. Jijik tapi saya dikerempesi ya. Nabi Qatadah Al-Haris bin Rib'iyyin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tatami Rasul iku koma ngadeg sapa Rasul bihim indal wong akeh. Pada karo monggo membicarakan sapa Nabi lahu marang al jihad anna jihad asal jihad fi sabilillah di jalan Allah wal iman billah iku abdalul amal. Jadi Nabi pernah berdiri memberikan ceramah kepada para sahabat bahwasanya jihad fisabilillah dan iman kepada Allah itu adalah amal yang paling mulia, paling utama. Pakoma rajulun monggo ngadeg sapa wong lanang pakola ya Rasulullah. Ara'aita utayapa ningali panjenengan bagaimana pendapat Rasulullah? In kutiltu jika aku terbunuh fisabilillah di jalan Allah tukafaru apakah dihapuskan ani dari kami khotoyaya kesalahan kami. Pakola mongkon jawab lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam ya. In kutilta lamun dipateni sira fisabilillah wa anta taisira kusabirun sabar muktasibun mengharapkan pahala mubilun madhep ghaira mudbirin orang melayu orang mungkur. Jika kamu ikut maju ke medan perang dan terbunuh sementara kamu sabar dan benar-benar mengharapkan pahala, tidak lari dari medan perang, maka kamu akan dihapuskan segala dosa-dosa kamu. Summa qala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Apa yang mau kamu katakan lagi? Qala matur sapa rajul. Ara'aita ana ta ningali sampean in kutiltu fisabilillah atu kafaru ana ta dilebur ani saking kula apa khotoya ya kelumutan kula. Mirip kalimatnya Pak kata ada perbedaan sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya.
kamu akan dihapuskan segala dosa-dosa kamu dengan syarat wa anta sabirun, kamu dalam keadaan sabar. Muktasibun, berharap untuk mendapatkan pahala. Mubilun madhep, ghairu mudbirin, liyane mungkur, ilat daina, kejaba utang. Utang gak bisa dibebasno. Makanya Rasulullah dulu kalau ada sahabat meninggal, pertama yang ditanyakan hutang. Ya Rasul, si A meninggal dunia, punya hutang enggak? Tidak. Yuk kita salati. Ya Rasul, B meninggal dunia, punya hutang? Iya. Punya peninggalan? Ya punya. Cukup untuk membayar hutangnya? Cukup. Yuk kita salati. Ya Rasul, C meninggal dunia, punya hutang? Iya punya. Punya peninggalan? Tidak. Tolong sholati teman kamu. Tiba-tiba M bilang, ya Rasul, biar saya yang membayar hutangnya. Yuk kita sholati. Bayangkan bahayanya hutang. Mulane cok seneng hutang. Jadi Pak Profesor Dr. Kiai Haji Boyamka, orang yang banyak hutang itu menganggap tidak ada jalan kecuali satu. Padahal jalan wakeh, jalan Haji Mukmin, jalan Raden Patah, jalan ini, jalan itu. Karena banyak yang dihutangi, mau lewat sini takut ketemu A, mau lewat sini takut ketemu B, mau lewat sini takut ketemu C. Akhirnya menganggap gak ada jalan ke Jawa situ. Itu kalau banyakkan hutang, mulanya enak mana gak diutang. Pak Ina Jibrila, monggo sabne Jibril iku kala ngucap sapa Jibril li maringsun dalika mengkono-mengkono. Jadi terbunuh di medan perang dalam keadaan sabar menghadap musuh dan berharap untuk mendapatkan pahala, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya yang tidak ada keringanan. Makanya ketika ada orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya nadar mau haji, belum sampai melaksanakan nadarnya meninggal, apakah harus saya menggantikan nadar ayah saya? Nabi balik tanya, seandainya ayah kamu punya hutang kepada seseorang, apakah kamu akan membayar hutang ayahmu? Ya pasti saya bayar, apalagi ayah kamu punya hutang kepada Allah. Nadar boleh hutang kan? Jadi juga gampang-gampang nadar ya. Nadar dia wong liya gak oleh. Aku engko nek iso ngene, wong tak jamangan nggone Ustaz Fauzan yo ngawur iki. Nadar rabi lho. Rabi malih. Iya gak apa-apa. Pokoke gelem nyutir rabi. Wis dah. Matang. Pun dah. Ya para bapak sahabat hadirin, itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada barang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa menjadi ilmu juga yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.